cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Pak Akiditio sendiri sudah meninggal pada 2009. Dia dan keluarganya sangat low profile. Dia menyerahkannya tidak dengan gembar-gembor. Yang menyampaikannya adalah sahabat lama sekaligus dokter keluarga Pak Akidi, Dr. Hendy Dermawan. Penyampaian bantuan juga dilakukan lewat tangan sahabat lama keluarga Irjen Eko Indraheri. Yang datang membawa bantuan adalah putri bungsu Pak Akidi, Herianti. Pak Akidi adalah pengusaha di bidang perkebunan dan bangunan. Sebelumnya, keluarga Pak Akidi sebenarnya sudah banyak membantu masyarakat, namun karena kerendahan hati mereka, bantuan tersebut selalu atas nama hamba Tuhan. Kali ini menurut keluarga, bantuan diberikan karena mereka sedih menyaksikan banyak warga yang meninggal tak tertolong karena keterbatasan fasilitas. Keluarga Akiditio adalah keluarga Tionghoa. Fakta ini sengaja saya tekankan mengingat masih ada kalangan di negara ini yang membenci Tionghoa dan menganggap Tionghoa bukan bagian dari Indonesia. Saya ingin memberi contoh yang layak membuat kita marah. Pada 15 Juli lalu, sebuah akun Twitter bernama Garuda Hitam @siluman_ri menulis begini. Jika nanti tiba saatnya kalian rakyat kelaparan, maka mulailah dari sekarang menyerbu supermarket, mall, swalayan milik Cina yang saat ini justru menimbun sumber bahan pokok tersebut. Serbu dan dapatkan dengan gratis untuk kalian pribumi untuk bertahan hidup. Kalimatnya memang berantakan tapi isinya jelas. Si pembuatnya sedang membangun kemarahan pada kaum Tionghoa dalam krisis ekonomi yang kita hadapi bersama. Kenapa yang harus diserang toko milik Tionghoa? Ya tidak ada penjelasannya. Mengapa harus membenci Tionghoa? Tidak ada penjelasannya. Tapi itu adalah narasi yang terus-menerus dihembuskan sebagai alasan untuk melakukan konsolidasi. Jadi Tionghoa dijadikan sasaran tembak agar mereka yang menyebut diri pribumi itu punya alasan membangun kekuatan. Ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan Nazi di era 1930-an sampai 1940-an di Jerman. Mereka menjadikan Yahudi sebagai kambing hitam. Karena ada ancaman Yahudi, masyarakat Jerman bisa dimobilisasi untuk bersatu mendukung Hitler yang dibayangkan akan menjadi penyelamat. Begitu juga kaum Tionghoa di Indonesia. Mereka dijadikan musuh bersama kelompok-kelompok Islamis radikal yang bercita-cita menguasai Indonesia. Karena itulah saya senang dengan teladan keluarga Akiditio. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Dan keluarga Akiditio ini enggak sendirian. Para pengusaha Tionghoa lain yang suka dimaki-maki kaum pribumi tidak kurang-kurang pula kedermawanannya. Majalah internasional Forbes misalnya setiap tahun menurunkan laporan tentang orang-orang paling dermawan di Asia. Mereka disebut sebagai the heroes of philanthropy. Kalau saya telusuri daftar nama-nama sejak 2013, nama pengusaha Indonesia selalu disebut dalam list tersebut kecuali pada 2020. Dan yang menarik, mayoritas dari para dermawan itu adalah warga Indonesia beretnik Tionghoa. Nama yang lebih dari sekali muncul adalah Theodor Rahmat dari Triputra dan Tahir dari Mayapada. Di luar itu ada Edi Sariatmaja, MTek, Budi Hartono, Jarum, Irwan Hidayat, Sido Muncul, keluarga Tanoto, Hari Susilo dari Sekar Group, Sukowati Sosrojoyo dari Rexo Internasional, Budi Meranata, Meranata Group, dan lain-lain. Hampir-hampir tak ada pengusaha pribumi, maaf ya kalau saya menggunakan istilah ini, yang masuk dalam daftar. Atau ada satu contoh terbaru lain lagi. Saya baru saja baca bahwa kumpulan pengusaha peduli NKRI bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci memberi donasi berupa 35.000 ton beras bagi 7 juta kepala keluarga
konsentrator oksigen, aktivasi sentra vaksin, plus penyaluran obat-obatan. Nilai bantuannya mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Yang disebut sebagai grup pengusaha peduli NKRI itu antara lain adalah Sinarmas, Agung Sedayu, Astra, Jarum, Indofood, Barito Pacific, Putra Sampurna, Penin, Triputra, Garuda Food, dan Sido Muncul. Lagi-lagi hampir semua Tionghoa. Saya yakin pasti ada juga pengusaha-pengusaha muslim pribumi yang turun tangan membantu masyarakat. Tapi bukan di situ poin saya. Yang ingin saya tekankan adalah para pengusaha Tionghoa yang sering dihina-hina, difitnah, dijadikan sasaran kebencian ini sebenarnya tidak layak untuk didiskriminasi semacam itu karena mereka adalah sama merah putihnya dengan bangsa Indonesia yang lain. Mencurigai kaum Tionghoa adalah kedunguan dan sama sekali tidak bermanfaat bagi Indonesia. Kaum Tionghoa adalah saudara bangsa Indonesia lainnya. Jangan salah, saya tidak ingin memuji-muji kaum Tionghoa karena kekayaan mereka. Kaum Tionghoa yang tidak kaya raya pun sama. Mereka juga bahu-membahu membangun negara ini. Dan keterlibatan mereka semakin terlihat di era pandemi ini. Buat saya, memperlakukan Tionghoa sebagai kaum yang berbeda adalah zalim dan maaf, menjijikkan. Kaum Tionghoa adalah bangsa Indonesia. Dan kalau setelah saya bercerita tentang keluarga Tio, tentang kedermawanan kaum Tionghoa dan keterlibatan mereka dalam bergotong royong bersama, masih ada yang meragukan keindonesiaan kaum Tionghoa, orang itulah yang sebaiknya keluar dari Indonesia. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. 1 bulan lagi Indonesia akan berusia 76 tahun. Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam lomba Rayakan Merdekamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.